Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas suatu topik tentunya di dalam bahasa pemrograman Python, yaitu tentang topik variabel dan juga tipe data. Apa itu variabel dan tipe data? Coba kita simak berikut ini. Yang pertama, variabel di dalam Python itu adalah suatu tempat, atau dalam bahasa pemrograman itu sama. Variabel itu adalah suatu tempat yang memiliki nama dan juga nilai di dalamnya. Nah, nilai dari suatu variabel tentunya pasti satu itu memiliki tipe data. Yang kedua, suatu nilai itu pasti tersimpan di dalam memori di dalam komputer. Dan yang ketiga itu dapat dioperasikan. Nah, sebelum masuk ke penulisan variabel di dalam Python, coba saya ilustrasikan dulu bahwa kalau kita membahas variabel, ilustrasinya adalah seperti ini. Variabel itu adalah suatu wadah. Variabel itu adalah suatu wadah, atau dalam ini adalah suatu botol. Nah, ini adalah suatu variabel. Ini adalah suatu botol. Di dalam botol ini pasti dia memiliki isi, gitu ya, isi atau nilai. Nah, kalau kita bicara pada dunia nyata, kita ilustrasikan bahwa ini adalah suatu aqua atau botol aqua. Ini adalah suatu tempatnya, botol aqua. Isian dari botol aqua ini adalah suatu air putih. Ini ya, yang disebutkan variabel tadi, dia memiliki nama, yaitu merujuk pada nama botolnya, yaitu aqua, misalkan seperti itu, dan juga nilai dari botol tadi, atau isian dari botol tadi. Gitu ya. Bayangkan saja sebagai botol. Variabel itu bayangkan saja sebagai botol. Nah, kita lanjutkan dulu tentang teorinya, bahwa penulisan variabel dalam hal ini adalah suatu nama variabel, botolnya tadi, aqua tadi, ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf ataupun garis bawah ataupun underscore. Yang kedua, karakter selanjutnya itu bisa berupa huruf lagi, garis bawah lagi, atau angka. Yang tidak boleh adalah angka di karakter pertama. Yang ketiga, variabel tidak boleh terdapat karakter spasi. Dan yang selanjutnya, karakter pada variabel bersifat sensitif. Gitu ya, atau case sensitif. Itu sama. Nah, artinya penulisan dengan huruf kecil dan huruf besar itu beda. Nah, nanti coba kita bahas lebih lanjut. Tapi coba kita balik ke dalam codingan kita. Coba kita buat satu file baru, satu file, kita simpan. Ini saya hapus dulu sebentar. Ini saya hapus. Saya delete dulu sebentar. Nah, oke. Nah, saya minta kalian untuk membuat satu file baru. Simpan itu ke dalam direktori kalian. Namanya adalah variabel.py. Nah, sekarang contoh kasus saya pengen kalian untuk menuliskan saat kalian mengeksekusi variabel yang keluar adalah angka 6. Maka solusinya adalah kita printkan saja 6. Gitu kan? Nah, selanjutnya coba saya minta untuk diprintkan 6 kali 6. Nah, clear? Nah, menjadi permasalahannya adalah 6 dan 6 kali 6. Nanti kita akan bicara tanda bintang ini apa artinya di dalam operasi nanti pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Kita lanjutkan dulu. 6 dan 6 kali 6 ini sebenarnya apa? Artinya apa? Atau merujuk pada apa? Gitu ya. Nah, bisa saja saya mengatakan 6 kali 6 ini adalah kuadrat. Kuadrat dari 6. 6 kuadrat. Pun boleh. Saya bisa mengatakan bahwa ini adalah rumus untuk mencari luas persegi. Sisi kali sisi. 6 kali 6. Sisinya adalah 6. Nah, bisa juga saya mengatakan bahwa 6 kali 6 ini adalah rumus untuk mencari
luas belah ketupat. Diagonal 1, dia kali diagonal 2. 6 kali 6. Satu angka bisa merujuk pada beberapa hal. Gitu ya. Ya, yang menyebabkan 6 dan 6 ini atau 6 dan 6 kali 6 ini tidak memiliki arti yang jelas. Maka, agar kita bisa mengetahui bahwa arti dari 6 dan 6 kali 6 ini secara jelas, kita kasih apa? Kita kasih namanya variabel. Kita berikan tempat. Kita kasih tempat, dikasih nama tempatnya, kita kasih nilai dari tempatnya. Gitu ya. Contoh kasus, 6 di sini, saya bisa mengatakan bahwa, ini saya kasih bawah, gitu ya. Saya bisa mengatakan bahwa 6 di sini adalah suatu sisi. Wadahnya, kalau kita bicara pada wadah tadi, nah, 6-nya di sini, ini adalah suatu isi. Isinya adalah 6. Wadahnya apa? Saya coba mengatakan bahwa wadahnya adalah sisi. Oke? Wadahnya adalah sisi, nilai dari sisi adalah 6. Maka cara menulisnya di dalam coding adalah seperti ini. Sisi sama dengan 6. Artinya apa? Nilai dari variabel sisi itu 6. Terus saya printkan seperti ini, print sisi. Terus saya printkan seperti ini, sisi kali sisi. Boleh? Boleh. Nah, menjadi pertanyaan adalah, berarti untuk perhitungan nomor 11 ini merujuk pada apa? Ya sudah jelas, sisi kali sisi itu merujuk pada apa? Sisi kali sisi ini merujuk pada perhitungan luas persegi, gitu kan? Luas persegi. Dan 6 di sini sudah merujuk pada apa? Ya sudah ada nama variabelnya, merujuk pada nilai dari sisi di dalam persegi. Sudah jelas, gitu kan? Tidak ambigu lagi. Nah, ini adalah tujuan dari variabel. Agar apa? Nilai itu memiliki label, agar nilai itu jelas, memiliki nama. Dan bisa kita panggil-panggil lagi nanti. Tidak usah menuliskan 6 lagi. Seperti ini kan kita tuliskan lagi. Ini tak tulis 6 lagi, ini tak tulis 6 lagi. Tidak perlu. Kita tinggal panggil satu, yaitu sisi. Terus selanjutnya, kita kasih saja labelnya yang kita panggil, namanya yang kita panggil. Oke? Selanjutnya, kita bahas selanjutnya. Berarti yang tadi kita juga sudah membahas tentang case sensitif. Nah, yang poin keempat, bahwa penulisan dari nama variabelnya ini bersifat sensitif atau case sensitif. Nah, contohnya seperti apa? Coba kalian buat satu file baru, simpan ini ke dalam teritori kalian menjadi case sensitif.py. Nah, coba sekarang saya minta kalian untuk menuliskan suatu variabel, namanya adalah angka. A-nya kecil, angka sama dengan 10. Nah, sekarang saya ingin kalian print angka. Kira-kira nanti yang keluar apa? Yang keluar pasti nilai 10. Kalau nggak percaya, coba kita buktikan. Oke, PY, saya bersihkan dulu, clear, PY, spasi, case sensitif, 10, gitu kan? Oke, nah sekarang menjadi permasalahan selanjutnya adalah, kalau saya punya variabel baru, namanya juga persis sama, angka, ejaannya sama, angka, penulisannya agak kita bedakan, angka sama dengan 20. Oh iya, ini saya taruh di atas saja. Terus saya print angka kecil, maka pertanyaannya adalah, yang keluar berapa? 10 atau 20? Ya,
Yang keluar pasti 10. Yang keluar adalah nilai dari variabel A kecil, NGKA-nya kecil semua. Kita buktikan. 10. Kalau untuk mengeluarkan nilai dari atau mengeluarkan nilai 20, maka gimana caranya? Ya, A-nya ini kita kasih kapital. Itu A-nya kita kasih kapital. Seperti ini hasilnya. Case sensitive. Ya, penulisannya beda besar kecil itu beda. Oke. Nah, selanjutnya coba kita lanjutkan dulu di dalam PowerPoint. Next dulu bahwa penulisan variabel di dalam Python itu tidak harus mendeklarasikan tipe data terlebih dahulu. Gitu ya. Untuk Python kita deklarasikan cukup dengan nama sama dengan nilai. Contoh kasus seperti ini, seperti yang ada di gambar kalian. Nah, saya kasih variabel namanya identitas. Nilainya adalah Fatimah. Saya print identitas. Yang keluar apa? Tentunya Fatimah. Gitu? Nah, selanjutnya, kita bahas tentang tipe data. Kalau tadi kita membahas tentang variabel, kita membahas tentang can sensitif dari variabel tadi, coba selanjutnya kita bahas tentang tipe data. Tipe data adalah suatu jenis atau tipe dari suatu data. Kaitannya sama nilai. Ya, jenis nilainya. Kalau wadahnya tadi atau nama wadahnya tadi disebut dengan variabel. Ini adalah isiannya. Jenis isiannya itu apa? Nah, tipe kategori ini akan berpengaruh pada memori tempat penyimpanan suatu data tadi. Nah, ini ada beberapa tipe data, mulai dari boolean, true and false, dulu kita sudah membahas di semester 1 awal, string, bentukan kata harus ada tanda petik, seperti itu. Integer ini adalah suatu bilangan bulat, bilangan yang tidak ada komanya. Float itu bilangan yang punya koma. Hexadesimal, kita sudah membahas juga hexadesimal, sukunya ada 16. Bilangan kompleks, list, tuple, dictionary. Nah, coba nanti kita bahas beberapa, gitu ya. Coba ke VS Code dulu, buka VS Code-nya, buat satu file baru, simpan ke dalam direktori kalian, namanya adalah tipe data, .py, tipe data, .py. Nah, sekarang saya pengen kalian untuk membuat suatu variabel. Katakanlah variabelnya, katakanlah nama. Sama dengan misalkan nama saya, misalkan Alex, misalkan Alexander. Nah, usia sama dengan misalkan usia saya adalah 26 tahun. 26. Misalkan lagi berat badan, misalkan berat. Nah, kalau misalkan mau pakai badan, maka kalau misalkan dikasih spasi atau jarak, maka jangan pakai spasi, pakailah underscore. Berat badan sama dengan 3,7 misalkan. Sorry, nggak ada ya 3,7. Contoh kasus misalkan 59,7. Dan juga lagi misalkan is diet. Apakah diet? Saya bilang true. Ya, saya diet. Gitu ya. Terus apalagi selain itu? Oke, dicoba dulu lah. Kita sudah membuat suatu variabel nama, usia, berat badan, dan diet. Nah, sekarang saya coba printkan seperti ini. Printkan dari type apa? Type nama. 1. Print. Yang kedua, type misalkan usia. Print type
berat badan. Print type dalam kurung is diet. Nah, kalau ini kita jalankan, maka yang keluar adalah, mohon maaf, yang keluar adalah yang pertama ini str atau string. Nah, yang kedua ini pasti adalah integer, int atau integer. Kalau di sini, kalau nggak double atau float, atau merujuk pada bilangan desimal yang ada komanya. Is diet itu merujuk pada bilangan boolean, gitu ya. Nah, coba kita jalankan, kita simpan, kita jalankan di terminal atau di CMD. Kita bersihkan dulu layarnya, terus coba saya perbesar dulu. PY spasi tipe data. Oke, str, int, float, dan bol. Gitu ya. Tadi sudah kita analisis, mungkin hasilnya adalah sama. str yang pertama, integer yang kedua, yang ketiga adalah float, dan yang terakhir adalah boolean. Nah, ini adalah beberapa tipe data yang mungkin kita akan sering pakai nanti. String, integer, float, boolean. Satu lagi, saya kasih satu lagi, yaitu nanti akan kita bahas, yaitu bilangan atau tipe data list. Nah, tapi kalau tipe data list, coba seperti ini. List misalkan list nilai. Misalkan seperti ini. 80 atau 80, 79 misalkan 60. 60. Oke. Nah, saya printkan type dari nilai. Print terus type dari nilai. Nah, kalau nilai ini pasti list. Kita jalankan dulu coba. Oke, kita buka CMD-nya. Kita jalankan. Nah, ini list. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang list, gitu ya. Oke. Nah, coba saya kembali lagi ke PowerPoint. Maka silakan dicoba kalau yang kode ini. Bagaimana efeknya. Dan coba dieksekusi dengan kode seperti ini. Gitu ya. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan. Terima kasih.